Kehidupan harus ditata agar kebinekaan bisa bersanding dalam harmoni yang selaras. Saling menghormati, saling menghargai, saling berbagi. Bhinneka Tunggal Ika. Saya Tata Yang, mari kita menata Bhinneka. Alumni Indonesia, ini adalah episode pertama dari program Menata Bhinneka bersama saya Tata yang sekaligus juga merupakan tayangan perdana dari TV Alumni untuk Indonesia. Luar biasa sekali ya. Dan di program Menata Bhinneka ini kita akan ngobrolin banyak hal, terutama yang lagi viral. Karena kalau ngobrolin yang viral tuh, biasanya di grup jadi rame. Nah, tapi bahayanya nih, kalau udah viral, terus ada yang pro, ada yang kontra, jadi debat-debatan. Nah, tiba-tiba ada yang baper, salah informasi. Akhirnya berujung apa? Left group. Aduh, udah kebiasaan tuh kan ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau nggak ditata, ujung-ujungnya nih bakal jadi ada pemutusan tali silaturahmi. Aduh, amit-amit jabang bayi kalau kata-katanya ya. Dan yang paling penting di urusan informasi itu adalah sumber informasi. Nah, itu yang akan kita bawa tentunya di tayangan kali ini. Dan di program Menata Bhinneka saya akan selalu menghadirkan narasumber yang nggak asal, bukan hoaxer-hoaxer yang di luar sana yang asal berbicara, bukan. Melainkan juga ini adalah narasumber yang terpercaya sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai vaksin Sinovac bersama seorang alumni Indonesia dari ITB Angkatan 87 yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bio Farma. Bapak Honesti Bashir yang lebih suka kita sapa dengan sapaan Bang Ones. Apa kabar Bang Ones? Alhamdulillah baik Mbak Tata. Waduh. Sehat juga kan? Iya, Alhamdulillah sejauh ini ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang Ones ya. Boleh disapa dulu mungkin sahabat alumni? Halo sahabat alumni Indonesia, apa kabar? Saya harap semua kepada kondisi sehat walafiat. Begitu juga kita yang ada di sini. Amin, amin ya robbal alamin. Bang Ones, kita tuh seneng banget loh di episode perdana ini. Narasumbernya ternama, terpercaya, dan pastinya juga kita terima kasih Bang Ones sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan yang memang lagi sibuk sekali ya Bang Ones ya? Iya lumayan. Lumayan ya. Lagi buru-buru vaksin kita kan. Nah itu dia kan, karena memang Bio Farma itu ditunjuk untuk mengembangkan vaksin COVID-19 atau COVID-19 dari Sinovac ini ya. Iya. Nah apa benar Bang bahwa Bio Farma ini satu-satunya perusahaan farmasi di Indonesia yang memiliki sertifikat perizinan pembuatan vaksin corona dari BPOM? Iya, benar sekali Mbak Tata. Jadi memang kalau kita ngeliat dari sejarahnya, di Indonesia ini memang satu-satunya perusahaan vaksin itu adalah Bio Farma. Dia memang dalam kondisi pandemik ini, dalam mana kita butuh kecepatan, kita butuh penguasaan teknologi, ya yang bisa baru Bio Farma. Oh, yang baru bisa ada Bio Farma. Iya. Nah, Bio Farma kan akan membawahi Kimia Farma dan Indo Farma ya? Iya, karena kita kan sudah jadi holding ya. Holding dari BUMN Farmasi, di mana Bio Farma sebagai holdingnya. Dan juga kita punya anak perusahaan Kimia Farma dan Indo Farma. Oh, seperti itu sahabat alumni tuh. Nah, benar juga nggak sih Bang Ones bahwa katanya nih Bio Farma sedang bekerja sama dengan berbagai lembaga lainnya untuk mengembangkan vaksin merah putih. Boleh cerita sedikit nggak sih Bang? Iya, jadi memang kita bersama dalam kondisi pandemik ini memang terjadi rebutan terhadap suplai vaksin itu sendiri gitu kan. Di mana banyak negara-negara sekarang, terutama negara kaya, mereka dengan kekuatan keuangan mereka memborong kebutuhan vaksin untuk masyarakat mereka. Nah, di kita Indonesia kita juga nggak mau ketinggalan. Nah, untungnya kita punya Bio Farma, kita memiliki kapasitas produksi yang cukup besar dan juga penguasaan teknologi yang mungkin sudah diakui oleh dunia, WHO dan juga beberapa organisasi kesehatan dunia lainnya. Sehingga memang pada kesempatan ini kami mendapat penugasan dari pemerintah untuk bisa mendapatkan akses terhadap suplai vaksin itu. Tidak hanya sekedar kita memasukkan vaksin jadi, tapi juga ada proses di mana Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi. Karena ini adalah untuk jangka panjang ya, adalah kemandirian dari kesehatan, di mana nantinya kalau kita memiliki penguasaan teknologi, sehingga kita juga nggak bergantung kepada produk impor lagi. Gitu. Iya, setuju sih, itu paling penting sih. Jadi memang kita punya kekuatan seperti itu kok Bang ya. Iya. Nah itu dia tuh sahabat alumni, dan ini merupakan titik pencerahan untuk kita semua, termasuk sahabat alumni juga, bahwa akhirnya setelah setahun menghadapi musuh bayangan, yang nggak kelihatan itu apa, ya kan, akhirnya timbullah vaksin ini yang kayak seperti sebuah matahari muncul di tengah hujan. Ya, saya yakin
sahabat alumni juga menantikan kira-kira gilirannya kapan nih ya untuk bisa dapat. Karena memang sudah mulai banyak ya Bang yang sudah dapat giliran ya Bang. Ya udah, jadi memang program vaksinasi sudah dimulai. Tahap pertama dengan prioritas untuk tenaga kesehatan di Indonesia. Dan kita berharap bulan Februari ini selesai sehingga nanti kita bisa masuk ke tahap berikutnya tenaga frontliner gitu. Jadi memang pemerintah sudah menetapkan program-program prioritas dan kita konsisten untuk mendukung melalui penyediaan suplai vaksin. Nah, itu dia. Dan saya yakin pasti salah satu dari sahabat alumni Indonesia ini sudah ada yang merasakan vaksin tersebut. Nah, kira-kira kapan giliran kita? Nanti deh ya, tunggu aja pelan-pelan. Untuk lebih detailnya, jangan kemana-mana. Kita akan membahas lebih detail lagi tentang vaksin Sinovac setelah yang satu ini. Saya Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan selamat atas peluncuran Alumni TV. Semoga konten Alumni TV senantiasa menjanjikan topik-topik yang berbobot dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi selamat, maju terus, merdeka! Kembali lagi saya Tata yang menyapa para alumni Indonesia dan tentunya obrolannya masih seputar mengenai COVID-19 yaitu vaksin Sinovac. Dan masih bersama Bang Ones di sebelah saya. Nah, seperti kita tahu tahun 2020 khususnya di akhir tahun masyarakat Indonesia ramai membicarakan vaksin yang satu ini untuk melawan virus COVID-19. Dan hoax yang beredar itu, wah, nggak sedikit. Ini ketakutan orang-orang nih menjadi berhalusinasi. Mohon maaf nih sebelumnya. Pasti iya kan sahabat alumni. Semuanya udah berpikir aneh-aneh, udah ngebayanginnya aneh-aneh. Bahkan ditambah lagi dengan adanya video yang beredar. Seperti apa vaksinnya, efeknya, dan lain-lain. Namun, tarik lagi ke belakang, sebenarnya ada beberapa merek juga. Selain Sinovac yang timbul sebelum akhirnya dipilih. Salah satu yaitu Sinovac. Nah, dulu ada Pfizer, Moderna, dan terakhir Sinovac. Akhirnya keputusannya jatuhnya pada Sinovac dan dikembangkan oleh Sinovac Biotech, perusahaan biofarmasi dari Beijing, Cina. Nah, Bang Ones, ini gimana sih ceritanya sampai akhirnya Sinovac yang kepilih gitu loh? Bang Ones tuh tahu nggak sih ceritanya tuh? Karena kita juga menduga-duga nih, ada apa kenapa Sinovac yang masuk nih gitu Bang? Ya, mungkin terima kasih Mbak Tata. Memang ini kesempatan yang sangat baik untuk menjelaskan ya. Jadi sebenarnya terkait kerjasama kita dengan Sinovac, ini bukan hanya di vaksin COVID. Di beberapa vaksin sebelumnya kita juga sudah kerjasama dengan mereka. Karena memang satu, platform yang dikembangkan mereka itu persis dengan platform yang kita sudah menguasai. Jadi seperti kita ketahui, sebagian besar vaksin yang kita produksi dan kita kembangkan itu memang basisnya adalah inactivated virus. Jadi memang virus yang dimatikan. Dan persis sama dengan vaksin yang kita lakukan kerjasama dengan Sinovac, itu yang pertama. Yang kedua, karena vaksin Sinovac, secara proses produksi pun mereka sudah mendapatkan sertifikasi dari WHO, jadi sudah pengakuan dari badan tertinggi di dunia. Kemudian yang berikutnya, mereka tuh mau memberikan transfer teknologi ke kita. Ini sangat penting, seperti disampaikan tadi, bahwa kita harus memiliki kemandirian ke depan. Kita kan nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, atau juga kekuatan dari vaksin itu setahun atau 2 tahun, pasti membutuhkan pengulangan vaksinasi. Kalau kita tidak menguasai teknologinya, akibatnya kita akan selalu mengimpor, gitu kan, sehingga bergantung sehingga target kemandirian itu tidak akan pernah kita dapat. Jadi itulah beberapa hal yang membuat akhirnya kami kita memiliki kesepakatan dengan Sinovac untuk tahap pertama itu kita melakukan kerjasama dengan mereka. Tapi tidak hanya dengan Sinovac sebenarnya. Kita juga mencari akses ke produsen vaksin yang lain. Kenapa? Indonesia itu 270 juta populasinya. Gitu. Tidak ada satupun produsen vaksin yang bisa mensuplai satu jenis. Artinya kita memang harus cari akses ke beberapa produsen vaksin lainnya. Tapi memang tahap pertama kita lakukan dengan Sinovac dengan kriteria yang tadi itu. Gitu. Oh gitu. Jadi bukan masalah bagus mana atau tidak bagus mana, tapi melainkan ya perhitungan yang tadi Bang Ones jelaskan ya. Ya kalau bagus sebenarnya hampir semua vaksin kan ada proses ya. Ada proses pengembangan, ada uji klinis, nanti ada hasil efikasi, immunogenicity, semua kan jadi pertimbangan kita kan. Tapi kelebihan mereka karena ada proses transfer teknologi yang akan jadi pilihan kita gitu. Nah, ngomongin mengenai hal tersebut ya Bang ya, namanya tadi saya agak menyangkut dengan kata semua butuh proses, ya kan, dan semua pasti ada efek samping
ya minimalnya pasti ada gitu ya Bang. Ya. Boleh tahu nggak sih Bang? Dijelaskan karena simpang siur di luar sana tuh nggak jelas banget nih Bang Ones. Ya. Banyak yang bilang katanya jadi epilepsi, lupa ingatan, lupa istri, lupa daratan, nggak tahu. Nih saya jadi bingung. Coba boleh Bang Ones? Asal jangan lupa bayar utang aja gitu. Aduh, lagi banyak-banyaknya itu kayaknya. Ya, jadi gini ya. Proses pengembangan vaksin itu sangat kompleks dan semua itu sangat regulated gitu ya. Jadi sampai akhirnya vaksin itu bisa diputuskan diberikan kepada masyarakat itu pasti ada kriteria-kriterianya. Dan semua kriteria itu adalah kriteria yang di-develop secara saintis gitu ya. Jadi memang kita mengumpulkan banyak data tentang efek samping pada saat melakukan uji klinis. Jadi mungkin saya bisa infokan untuk bisa menjadikan vaksin itu bisa diberikan ke masyarakat, itu kita melalui serangkaian uji klinis. Ada yang namanya pra-uji klinis. Ini biasa dicobakan ke hewan atau mamalia. Ini bagus, kita masuk ke uji klinis tahap 1. Uji klinis tahap 1 ini diberikan langsung kepada manusia untuk melihat apakah vaksin ini muncul faktor safety-nya. Jadi tidak membahayakan. Ya kan? Selesai uji klinis tahap 1, kita masuk ke uji klinis tahap 2. Ini juga nanti untuk melihat apakah vaksin ini bisa memberikan antibodi, menimbulkan antibodi. Dan terakhir adalah uji klinis tahap 3, ini untuk melihat efikasi daripada vaksin ini sendiri. Jadi memang serangkaian uji klinis itu adalah kita untuk mendapatkan data bahwa nanti vaksin ini memang safe ya. Dia menimbulkan antibodi yang untuk daya tahan terhadap virus, dan terakhir memang berkhasiat untuk diberikan kepada masyarakat. Nah, begitu banyak masyarakat yang akan diberikan ya. Nah, itu dia tuh Bang. Nyangkut lagi ke pertanyaan, kira-kira butuh berapa banyak vaksin nih untuk Indonesia? Karena kan tadi Bang Ones sempat menjelaskan masyarakat Indonesia banyak sekali dan nggak mungkin cuma pakai satu jenis saja gitu. Tapi emang butuh berapa banyak nih Bang? Ya, kalau kita ingin mendapatkan yang namanya herd immunity ya, kekebalan komunitas atau kelompok itu, ya minimal kita harus melakukan vaksinasi lebih kurang 70% terhadap populasi di Indonesia. Ya, angkanya lebih kurang sekitar 181 juta orang itu harus divaksin. Satu orang itu mendapat 2 dosis, artinya 2 kali suntik. 2 kali suntik, betul. Artinya 2 kali 181, 362 juta dosis. Plus lagi kita butuh buffer kalau ada apa-apa. Total kebutuhan terhadap vaksin ini yang harus kita suplai sediakan adalah 426 juta dosis. Dan saya yakin tidak satu pun produsen vaksin yang mampu mensuplai sendirian. Makanya kita harus mencari akses ke beberapa jenis vaksin lainnya gitu. Dia memang sangat besar. 70% ya. Saya aja sampai melotot tuh sahabat alumni dari tadi ngeliat hitungannya kayak oke, nggak sedikit ya sahabat alumni ya. Nah, emang deg-degan juga ya, apalagi yang pertama ditunjuk. Agak deg-degan, aduh mau kemana nih, gimana nih ngarahinnya, salah-salah dikit yang nunjuk atau menuding tuh banyak banget penduduk ya kan. Nah Bang Ones, ngomongin tentang sekarang tadi sempat juga kita singgung-singgung vaksin merah putih dan vaksin Nusantara yang sedang dikembangkan di Indonesia. Kalau boleh tahu tuh vaksin yang dikembangkan tuh dari bahan baku Sinovac, apa bedanya sih dengan yang dua tadi yang baru disebutkan? Kalau yang vaksin yang kita kembangkan dari bahan baku Sinovac ini memang virusnya berdasarkan dari virus yang dari Wuhan gitu kan. Dan diolah virus pertama. Nah, untuk vaksin merah putih ini benar-benar vaksin yang dikembangkan dari strain virus yang ada dari orang Indonesia. Jadi dari semua isolat sampel yang sudah didapat itu nanti jadi olah menjadi bibit vaksin. Ini yang menjadi bagian dari program vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih ini itu dilakukan oleh lebih kurang 7 lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Ada lembaga Eijkman, ada LIPI, dan ada 5 lembaga penelitian perguruan tinggi seperti UI, ITB, UNAIR, UGM, dan UNPAD. Nah, sama-sama lah nanti kita akan mengembangkan bibit vaksinnya sehingga nanti kalau seandainya bibit vaksin itu bagus, akan dilakukan proses standar untuk pengembangan vaksin, termasuk uji klinis tadi, sebelum nanti dapat diproduksi dan diberikan kepada masyarakat. Nah, itu yang vaksin merah putih dari isolat orang Indonesia asli, jadi nggak pakai bibit yang ada dari Wuhan. Gitu. Tapi berarti vaksin merah putih dan Nusantara sama nih ya, kurang lebih ya? Agak berbeda ya. Gimana tuh Bang? Karena vaksin merah putih itu kan dari virus yang diambil. Kalau yang Nusantara nih teknologinya agak berbeda. Mereka menggunakan teknologi yang namanya dendritik, sebenarnya itu diambilkan dari, ini sangat personal ya, vaksin ini sangat personal. Sebagai contoh, Mbak Tata nanti diambil sel tertentunya, nanti itu di-challenge dengan virus, nanti setelah dilakukan proses formulasi, nanti dikembalikan ke Mbak Tata, disuntikkan kembali, sehingga nanti dia akan menimbulkan
daya tahan ataupun antibodi terhadap virus itu sendiri. Jadi Anda bisa dikatakan kebal terhadap virus itu. Agak berbeda gitu. Nggak berbeda, cuman memang ini lebih detail aja ke orang Dan langsung. personal. Nah, lebih iya. Dan personal. Jadi yang diberikan kepada Mbak Tata tidak bisa diberikan ke orang lain. Beda dengan vaksin yang merah putih, itu sifatnya lebih massal. general ya. Jadi diproduksi secara massal dan bisa diberikan kepada siapapun yang eligible untuk mendapatkan vaksin tersebut. Gitu. Pastinya memiliki harga yang sangat berbeda ya antara VIP dengan yang Sebenarnya bukan masalah VIP-nya, bukan ya. bukan masalah VIP-nya. Jadi ini personalized ya. Jadi vaksin Nusantara ini dulu dikembangkan untuk kanker sebenarnya. Jadi ini masih gray area. Apakah dia dikatakan vaksin ataupun dia bersifat pengobatan. Kalau vaksin kan pencegahan. Pencegahan, betul. Kalau ini dulu banyak teknologi digunakan untuk pengobatan kanker dan dicobakan sekarang sebagai bagian dari untuk pencegahan. Jadi memang masih banyak perdebatan, tapi saya pikir sih kita tidak akan berdebat di sana. Yang penting bagaimana kita bisa memiliki platform yang bisa dikuasai orang Indonesia. Setuju. Saya sangat setuju. Nah, sahabat alumni, seperti kita tahu ya dari penjelasan tadi bahwa memang kondisi badan Indonesia dengan badan orang-orang luar negeri lainnya memiliki perbedaan. Ya, karena itu perlu penyesuaian. Nah, kita abis ini juga akan berbicara nih bahwa ternyata Sinovac sendiri juga sudah digunakan di beberapa negara lain. Nah, kita bahas setelah ini ya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat-sahabat alumni, dengan ini saya mengucapkan selamat TV Alumni untuk Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya TV Alumni untuk Indonesia dapat memberikan sumbangsi informasi, keadaan yang ada, fakta yang ada, untuk menjadi kajian dan analisis bagi daya pikir, bagi seluruh alma mater, bagi mahasiswa-mahasiswa, sehingga ini bisa menjadikan salah satu alternatif untuk memberikan wawasan bagi bangsa dan negara. Selamat kepada TV untuk Indonesia. Kembali lagi alumni Indonesia bersama saya Tatayang dan Bang Ones masih menemani Anda semua, masih ngobrolin tentang vaksin Sinovac. Nah, tadi di obrolan segmen sebelumnya kita sempat bahas nih bahwa ada perbedaan tubuh dari atau kondisi badan ya dari orang Indonesia dengan orang luar negeri. Pasti kita punya iklim berbeda, pola makan berbeda dan lain-lain. Tapi ternyata tahu nggak sih sahabat alumni kalau vaksin Sinovac ini juga digunakan di dua negara lain, yaitu Brazil dan Turki. Nah, ngobrolin tentang dua negara ini memang dua negara yang punya penduduknya lumayan banyak ya. Walaupun ya Indonesia memiliki berapa banyak, ini memang termasuk lah ya, padat penduduknya seperti gang kelinci. Apa ada hubungannya nih Bang Ones dengan keadaan jumlah penduduk sampai akhirnya kok bisa sama pakai Sinovac gitu? Iya, jadi tujuannya memang kita untuk membuktikan bahwa vaksin yang dikembangkan ini cocok digunakan untuk semua jenis populasi, ras dan segala macam. Jadi memang dalam kondisi pandemik ini memang dilakukan uji klinis multi-center untuk membuktikan bahwa vaksin yang didevelop ini bisa digunakan oleh siapapun. Nah, jadi khusus untuk Sinovac ini di samping di Cina sendiri, uji klinisnya juga dilakukan di Brazil, di Turki dan Indonesia. Karena memang banyak pertanyaan kan, itu kan virus dari Wuhan, apakah cocok untuk orang Indonesia? Makanya kita lakukan uji klinis di Indonesia. Oh, itu kan virus dari Wuhan, apakah cocok untuk orang Hispanik gitu kan? Maka kita banyak lakukan itu di katakanlah di Brazil, Amerika Selatan, atau mungkin untuk keturunan yang Euro-Asia gitu kan, maka kita lakukan di Turki. Nah, semua data-data itu nanti kita gabung untuk kesimpulannya mengatakan bahwa vaksin ini bisa digunakan untuk siapapun gitu loh. Jadi itu pentingnya gitu, kita melakukan multi-center untuk menjawab itu tudingan-tudingan itu kan, ini nggak cocok untuk orang Indonesia karena itu kan vaksin Cina, kan virusnya dari Cina. Dan setelah kita lakukan uji klinis terbukti vaksinnya efektif untuk efikasinya bagus untuk segala jenis penduduk. Jadi intinya nih ya sahabat alumni, kita tahu ya bahwa sebelum vaksin disebarkan ke kita semua tuh melalui proses yang sangat luar biasa. Nggak semudah itu, walaupun ya kita mungkin, saya yakin sahabat alumni juga berpikir bahwa ini masa sih pakai uji klinis sedetail itu, waktunya singkat banget soalnya kan ya Bang Ones ya. Ini vaksin menurut saya juga ya, dan saya yakin sahabat alumni juga memikirkan hal yang sama. Ini vaksin terinstan menurut kita nih. Muncul virus dengan jaraknya vaksin cepet banget nih gitu. Tapi kan sekarang teknologi udah canggih ya Bang Ones ya. Jadi nggak perlu takut, tetap diuji klinis dan disesuaikan dengan negara masing-masing gitu ya, dengan penduduknya masing-masing. Dan ada badan regulatori yang mengawasi pelaksanaan itu. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Karena di sini apalagi di grup WA ya, itu semuanya gitu. Jangan
itu belum tahu efeknya apa yang akan terjadi. Biasa kalau di grup kan suka ada yang manas-manasin, yang lainnya ikutan. Tapi dengan obrolan seperti ini, jadi kelihatan jelas ya sahabat alumni ya. Nah, tapi sejauh ini juga di Brazil dan Turki baik-baik aja kan ya Bang Ones ya? Ya semuanya bagus kok ya, karena kita kan mengikuti standar WHO ya. Jadi kita tidak akan pernah keluar dari standar itu. Jadi apapun parameter yang muncul pada saat kita melakukan uji klinis itu nanti akan disesuaikan dengan standar WHO. Nanti seperti contoh di Indonesia ada Badan POM, ya. Ada lagi beberapa komunitas ahli yang memang mengawasi pelaksanaan uji klinis. Jadi menurut saya sih data itu adalah data yang sangat saintis, gitu kan. Dan itu dipertukarkan dan semua nanti akan dipublish. Jadi nggak ada sangat transparan gitu. Nggak akan mungkin kita memberikan vaksin yang tidak melalui uji yang sangat kompleks. Memang benar tadi yang disampaikan Mbak Tata. Selama ini memang pengembangan vaksin itu butuh waktu, ya. Katakanlah 10 tahun rata-rata. Tapi ini kan pandemik kan. Iya sih. Nah ini juga untungnya pandemik ini, semua ahli itu berpikir keras bagaimana kita bisa mengeluarkan vaksin secara cepat. Karena kalau enggak, dunia kerjasama nih. Ini kolaborasi dunia. Jadi muncullah vaksin yang meskipun secara proses katakanlah 1 tahun, tapi tidak satu pun prosedur yang dilanggar. Semua prosedur pengembangan vaksin itu dilakukan, tapi memang ada shortcut gitu kan. Untunglah kita bikin multi center gitu kan. Biasanya untuk uji klinis itu butuh sampel yang banyak. Katakanlah Indonesia hanya 1.620, tapi kan di Brazil 13.000, di Turki ada 7.000. Itu sangat cukup gitu loh untuk memberikan data yang nanti sebagai bagian dari pengambilan keputusan vaksin itu bisa diberikan kepada masyarakat. Oke, udah mulai cerah nih rasanya nih mengenai vaksin ini ya sahabat alumni ya. Nah, kita juga butuh pencerahan di satu hal ini nih Bang Ones nih. Seperti kita tahu kan vaksin sudah mulai disuntikan di beberapa person ya, beberapa orang gitu kan ya. Kalau di Indonesia sendiri diutamakan adalah nakes dan lain-lain. Nah, setelah nakes nih, kita tuh sangat menunggu di beberapa negara ada yang di lansia dulu. Ya, yang diutamakan. Nah, kalau sebaiknya nih yang paling tepat tuh gimana sih Bang Ones? Apakah yang produktif duluan, yang muda-muda justru harusnya duluan atau gimana nih Bang Ones urutannya? Sebenarnya dari WHO itu udah ada prioritas kan. Memang pertama itu memang lansia dan kemudian nakes. Nah, pertama. Nah, di kita memang kita berikan ke nakes dulu karena yang sehari-hari berhadapan dengan virus kan mereka. Jadi pertimbangannya seperti itu. Dan kita juga nggak mau sampai tenaga kesehatan kita tumbang kan. Padahal kita sangat membutuhkan mereka untuk penanganan. Nanti habis kalau tumbang. Nanti habis gitu. Jadi emang prioritas pertama. Cuman kita nggak mulai dari lansia, kita mulai dari nakes dulu. Nah, nakes selesai, nanti kita akan masuk tahap 2, di mana lansia dan juga frontliner akan menjadi prioritas berikutnya gitu. Oh, jadi urutannya seperti itu ya. Kadang-kadang kan kita bingung tuh, agak rancu juga gitu. Jangan-jangan maaf ya Bang Ones, ini mohon maaf sebelumnya, yang kaya duluan gitu kan. Atau yang mungkin yang masih keluar rumah duluan gitu. Ternyata seperti itu dan memang udah standar dari WHO ya Bang Ones ya. Baiklah, nah itu dia Bang Ones, makasih sejauh ini. Namun alumni Indonesia masih ada beberapa hal lagi yang mau kita bahas dan kita tata bersama seputar vaksin COVID-19. Salah satunya tentang imunitas setelah vaksinasi. Nah itu dia tuh, lagi rame kan ngobrolin itu kan. Simak terus di Menata Bhinneka. Indonesia harus bebas COVID-19. Kini saatnya kita divaksin. Jangan ragu, jangan takut. Mari kita semua melakukan vaksinasi untuk Indonesia sehat. Bro and sis, sahabat alumni, kita semua jangan takut untuk divaksin supaya kita selalu sehat dan Indonesia senantiasa sehat. Mari kita bersama-sama bersatu sebagai bangsa dalam mengatasi COVID-19. Saya, alumni UI, Vokal UI, siap divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat alumni, saat ini bangsa dan negara sedang membutuhkan kita semua dalam konteks mengatasi pandemi COVID-19. Ayo, kita membantu negara dengan cara siap divaksin. Ajak juga semua kerabat kerja untuk divaksin. Salam Indonesia sehat. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita tetap jaga protokol kesehatan. Saatnya tiba, katakan saya siap divaksin. Salam sehat, kita siap divaksin saat vaksin siap.
untuk Indonesia sehat dan maju. Kembali lagi di Menata Bhinneka bersama saya Tatayang dan Bang Ones tentunya, dan masih membahas seputar tentang vaksin dari COVID-19. Nah, terutama Sinovac. Tapi alumni Indonesia ini termasuk orang yang sangat patuh dengan protokol kesehatan nggak? Kira-kira sejauh ini loh, kan sudah setahun nih, masih nggak patuh dengan peraturan yang berlangsung? Aduh, pasti udah mulai bolong-bolong ya. Kalau kita ingat-ingat lagi, kita awal-awal munculnya berita tentang COVID-19 atau COVID-19 ini, semua orang patuh banget dengan protokol kesehatan. Nggak boleh keluar rumah, semua di rumah. Belanjanya semuanya online, ya kan? Udah gitu, kalau mau keluar dikit, pakai semuanya. Lengkap, tutup-tutup gitu. Kalau sekarang, perhatiin berita deh, coba deh. Apa Anda salah satunya? Jangan-jangan alumni Indonesia. Jangan sampai ya. Sekarang aja kalau dilihat-lihat, orang udah berani berenang. Apalagi ya, kalau dipikir-pikir ya, kita udara terbuka aja takut. Kalau merenang kan kita bersatu di dalam air. Agak sedikit jijik ya ngebayanginnya. Saya jujur ya, Bang Ones, saya masih takut untuk ke public area yang terlalu padat orangnya. Apalagi untuk berenang yang orangnya rame-rame di situ bertukar air dan lain-lain gitu. Udah mulai kendor nih kayaknya protokol kesehatan orang-orang, dan mungkin juga PSBB juga sudah mulai dilonggarkan, udah mulai berani dine in dan lain-lain. Tapi benar nggak sih Bang Ones, katanya nih di Indonesia tuh imunitasnya tinggi, kan udaranya tropis, jadi nggak gampang berkembang katanya, karena katanya virus COVID-19 ini kan nggak tahan dengan iklim tropis. Nah itu gimana tuh sejauh ini? Karena masih ada loh Bang berita-berita kayak gitu. Ya dulu kan memang di awal-awal memang berkembang simpang siur kan berita tentang itu. Pada saat itu baru kejadiannya di beberapa negara. Tapi setelah dinyatakan WHO sebagai pandemik, itu semua terpatahkan. Jadi mau negara iklimnya dingin, mau negara iklimnya panas, yang namanya virus itu mereka juga beradaptasi gitu ya. Jadi menurut saya sih, apapun kita nggak bisa percaya. Ada yang bilang, oh orang bergolongan darah O lebih kuat, nggak juga, kan? Ternyata banyak juga yang kena. Jadi menurut saya sih dalam kondisi seperti ini kita percaya sajalah kepada pemerintah, terutama otoritas kesehatan, karena mereka yang paling mengerti tentang bagaimana virus itu melakukan penyebaran. Jadi masyarakat harusnya berdisiplin sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini, gitu. Karena memang itu pasti dah melalui berbagai macam analisis, juga melihat beberapa kejadian yang ada di negara lain, sehingga peraturan yang keluar itu ataupun protokol yang keluar itu protokol yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi penyebaran virus, menunggu vaksin itu ada gitu. Nah sekarang dengan adanya vaksin, apa berarti sudah boleh kendor protokol? Enggak juga, karena ini kan belum semua kan, target kita kan 70%, ini kan baru tahap awal nih. Jadi sampai herd immunity itu terbentuk, nanti pemerintah yang akan menentukan, atau sampai nanti pandemi nyatakan berakhir, saya pikir kita tetap harus melindungi diri kita gitu kan. Meskipun Anda sudah divaksin, tapi juga tidak ada 100% bahwa Anda tidak akan memaparkan virus ini ke orang lain gitu kan. Jadi menurut saya divaksin, tetap disiplin dengan prokes, itulah bagian dari Anda melindungi diri Anda sendiri dan melindungi orang-orang kesayangan Anda di sekitar Anda gitu. Betul sekali. Nah, jangan lupa prokes itu adalah 5M, udah bukan 3M lagi ya. Jadi 5M ini adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kalau saya tambah M ke-6. Apalagi tuh Bang? Makan sehat dan makan enak. Makan enaknya itu sih Bang, siapa sih yang nggak mau? Duitnya Bang. Di sini ada poin menjaga mobilitas soalnya. Nah itu dia, kalau vaksin kan memang lebih ke pencegahan ya Bang ya. Kita juga belum tahu nih siapa yang sudah divaksin, siapa yang belum gitu kan. Belum kelihatan jelas gitu ya. Tapi kalau semuanya sudah divaksin, mudah-mudahan ya dengan tetap menjaga protokol kesehatan tadi 5M ya, mudah-mudahan semua bisa kembali normal ya. Tapi mungkin nggak sih Bang kembali normal? Saya yakin ya. Yang penting ya kecepatan vaksinasi itu sangat mempengaruhi ya kan. Dan juga pencapaian angka 70% herd immunity juga sangat menentukan. Jadi kalau seandainya ini bisa lakukan secara cepat, ini juga akan menghentikan penyebaran dari virus itu sendiri gitu. Jadi vaksin adalah game changer menurut saya, tapi juga sampai herd immunity terbentuk, sekali lagi saya sampaikan, kita tetap waspada dan tetap
berdisiplin untuk menerapkan prokes 3 atau 5M tadi gitu. Oke Bang. Nah, ngomongin masalah vaksin ini, kan tadi sempat kita singgung di segmen-segmen sebelumnya bahwa akan dilakukan injeksi sebanyak 2 kali ya Bang? Ya. Emang perlu memang 2 kali untuk kekebalan itu sendiri? Atau tergantung nih, nanti ada yang 3, ada yang 4, atau gimana nih Bang? Sebenarnya tergantung kepada jenis vaksin itu sendiri. Tapi sebagian besar vaksin yang dikembangkan sekarang itu platformnya 2 dosis. Jadi artinya 2 kali diberikan kepada orang dengan interval waktu tertentu antara vaksin pertama dengan vaksin kedua. Ada juga beberapa jenis vaksin yang hanya 1 dosis. Ada juga yang malah 3 dosis. Jadi sangat bergantung kepada platform. Tapi itu semua nanti diuji melalui uji klinis untuk menentukan dosisnya, apakah 2 dosis, apakah 1 dosis ataupun 3 dosis. Oh, jadi kembali lagi ya, pokoknya ini memang tidak sembarang secara... Tidak sembarangan ya. Iya, memang harus ada uji klinis dan lain-lain ya. Iya. Dan walaupun memang tidak terlihat uji klinisnya, ya kita ngapain uji klinisnya di depan mata semua masyarakat Indonesia? Iya. Kan harus dilakukannya steril, kurang lebih seperti itu. Waduh, sahabat alumni, ini pembicaraan memang sangat menarik sekali ya. Nah, daripada mikir aneh-aneh ya, habis divaksin ternyata jadi ada efek dan jadi ada ketakutan seperti apa gitu kan ya, sahabat alumni. Langsung aja kita simak, ini dia ada beberapa orang dari jajaran tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi. Seperti apa kata mereka, kita simak berikut ini. Halo, perkenalkan saya dengan Dr. Bayu. Saya sudah divaksin Sinovac sebanyak 2 kali pada minggu pertama dan juga minggu ketiga. Kenapa minggu pertama dan minggu ketiga? Karena pada saat itulah antibodi kita sedang maksimal-maksimalnya. Saya sudah divaksin 1 bulan yang lalu dan alhamdulillah sampai saat ini saya tidak mengalami keluhan apa-apa. Efek samping yang mungkin dapat terjadi pada saat vaksin adalah yang pertama nyeri pada tempat suntikan, yang kedua demam, yang ketiga pusing, yang keempat kelelahan dan juga bisa nyeri otot. Kalau ditanya bagaimana rasanya divaksin, kalau kalian pernah digigit semut, mungkin seperti itu rasanya. Nggak sakit sama sekali. Jadi ayo kita vaksin sama-sama demi Indonesia. Tuh kan, jadi gimana sahabat alumni? Udah nggak mikir aneh-aneh kan? Sudah ada buktinya. Sudah ada yang divaksin dan tidak berefek apa-apa, malah merasakan hal yang berbeda. Jadi ayo, ajak semuanya untuk segera divaksin dan jangan menyebarkan sebuah ketakutan. Jangan akhirnya malah membuat orang berpikir 4-5 kali sebelum divaksin. Aduh, bikin tambah lama prosesnya ya Bang ya. Mungkin diingatkan lagi Bang Ones kepada sahabat alumni Indonesia supaya tidak takut lah gitu untuk mengajak yang lainnya. Silakan Bang Ones. Iya, saya pikir tidak ada kekhawatiran ya untuk melakukan vaksinasi. Karena memang sebenarnya kita udah berpengalaman kan. Dari kecil kita juga divaksin sebenarnya kan. Jadi kita udah memiliki experience sebenarnya. Cuma memang ini karena kondisinya pandemik, semuanya juga diharapkan untuk melakukan vaksinasi. Saya pikir kita recall aja lah pengalaman kita sebelumnya. Dan juga yang perlu saya sampaikan, bahwa vaksin yang akan diberikan ini pasti sudah melalui berbagai macam proses. Betul. Ya, safety-nya dapat, immunogenicity-nya dapat, efekasinya dapat, dan pasti bermutu. Kalau enggak, pasti badan otoritas seperti Badan POM tidak akan pernah mengizinkan vaksin itu diberikan kepada masyarakat. Jadi, teman-teman, saya pikir kita percaya saja ya bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan WHO. Setuju tuh. Ya. Jadi udah kelihatan semakin jelas ya. Jadi kalau misalkan Anda adalah orang-orang yang menggunakan jejaring sosial untuk menyebarkan berita, ayo kita gunakan dengan bijak dan simak juga dengan bijak. Karena jangan terima juga dengan mentah-mentah. Harus kita olah terlebih dahulu sebelum kita sebarkan ke yang lainnya. Tapi yang perlu disebarkan adalah ajakan sanak saudara, teman-teman yang lainnya untuk segera divaksin secepatnya kalau bisa ya. Ikuti urutannya aja dan tunggu gilirannya. Nah, setelah ini sahabat alumni Indonesia, kita akan bahas tentang nih, ada satu lagi nih berita hoax yang harus kita luruskan bareng sama Bang Ones mengenai vaksin dari COVID-19 ini, yaitu katanya ada chipnya yang dimasukin ke dalam, ke dalam darah kita. Setelah ini deh, jangan kemana-mana ya. Salam budaya, saya Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengucapkan selamat atas peluncuran Alumni TV. Berharap bahwa program dan acara di Alumni TV akan selalu membawa manfaat bagi kita semua. Salam budaya.
Obrolan semakin hangat, semakin ramah, dan semakin panas juga di Menata Bhinneka bersama dengan Bang Ones dan tentunya bersama saya Tatayang. Kembali lagi di segmen terakhir kita nih. Aduh, ini saya sebenarnya penuh dengan ketawa karena kita akan membahas mengenai hoax yang sangat lucu. Kalau kata anak zaman sekarang, kocak, ya Kocak, gitu loh, ya. kata kocak. Karena beredar. Pasti saya yakin Bang Ones pernah dengar berita tentang ini. Pasti sahabat alumni Indonesia juga pernah menyebarkan berita ini di WhatsApp grup. Katanya vaksinnya itu ada chipnya. Jadi aku melihatnya di Instagram ya kebetulan ya. Itu selangnya segede jarumnya segede selang akuarium. Sampai bisa masuk kayaknya tuh chipnya. Nanti dari chip itu katanya bisa terdeteksi lokasi kita berada di mana, nomor KTP, nomor rekening, saldo rekening, katanya gitu. Gimana tuh, emang bener nggak? Sampai ketawa loh Bang Ones. Ya. Gimana tuh Bang Ones? Ya pasti itu hoax gitu ya. Jadi ya inilah kelemahan dari dunia digital ya, sosial media, di mana orang tidak pernah mendapatkan ataupun mencari berita secara utuh. Jadi Iya ada sih. framing tertentu. Contohnya lah kayak chips itu. Ya nggak mungkin lah. Vaksin itu kan cair ya. Disuntikkan dengan jarum yang sangat kecil. Ya gimana cara lewatnya chips itu gitu. Kan mikirnya zaman udah canggih Bang. Iya. Jadi mungkin dari cairan itu baru padat segede KTP masuk segini. Nggak tahu Nggak Bang. mungkin. Bisa bikin masalah juga chip dimasukin ke tubuh manusia gitu Iya kan. sih. Tapi saya ingin menyampaikan beginilah. Masyarakat nggak usah khawatir gitu kan ya. Karena saya juga mendapat berita itu. Tapi waktu itu kalau nggak salah, ada wawancara Pak Menteri BUMN ya terkait masalah gimana vaksin itu didistribusikan. Nah, pendistribusian vaksin ini karena kuat dengan syarat dengan ketentuan-ketentuan standar, kita memang menggunakan teknologi digital untuk distribusi itu. Di mana file dari vaksin itu kita kasih yang namanya QR code. Ini bisa di-scan. Filenya itu ada QR code. Ini yang di-scan untuk menentukan nanti satu, vaksin itu didistribusikan kemana, jumlahnya berapa, dan ke siapa. Jadi untuk memastikan bahwa vaksin ini tepat sasaran. Yang kedua adalah untuk menghindari pemalsuan vaksin itu sendiri. Karena kita tidak mau nanti ada vaksin yang beredar karena kita tidak memiliki sistem monitoring yang tersistematik gitu loh. Ini kan jumlahnya ratusan juta gitu kan. Kalau kita manual, saya yakin yang namanya pemalsuan akan terjadi. Sehingga memang digunakan teknologi digital untuk memastikan bahwa vaksin itu asli dan juga tepat sasaran. Jadi teknologi di filenya untuk monitoring, bukan chip yang ditaruh dalam vaksin itu untuk diberikan kepada manusia sehingga nanti diketahuin orang ini nomor rekeningnya berapa, dia ngapain saja. Saya pikir itu berita yang sangat-sangat tidak benar itu ya. Kocak Gitu. Ya kayak gitu ya sahabat alumni Indonesia. Ya saya tidak akan menyalahkan bagaimana juga, pasti Anda juga salah satunya ada lah ya yang nge-forward langsung tanpa lihat tagline-nya atau lihat caption-nya gitu. Wah, ternyata ada chipnya, belum didengerin sampai habis udah disebarin. Video cuman sepotong, nggak diklarifikasi lain-lainnya udah disebarin. Aduh, jangan sampai seperti itu lagi ya. Termasuk juga please tolong jangan menyebarkan bahwa katanya virus ini diciptakan untuk memusnahkan suku-suku di muka bumi. Itu boleh nggak sih Bang Ones nih ya? Kalau kabarnya nih katanya kan vaksin COVID-19 juga atau COVID-19 dari Cina punya tujuan untuk memusnahkan penduduk pribumi di Indonesia. Astagfirullahaladzim, itu sih udah kebangetan ya sebenarnya. Saya aja yang baca, ya ampun ini berita dari mana. Tapi silakan diluruskan Bang Ones. Ya, sekali lagi itu berita yang tidak benar ya. Karena ini kan pandemik ya. Kalau ada tujuan untuk memusnahkan satu suku, kenapa kejadiannya di seluruh dunia gitu kan? Mau memusnahkan semua penduduk di dunia ya nggak mungkin juga. Ini benar-benar suatu situasi di mana ada virus yang sudah menyebar kemana-mana dan tidak ada tujuannya adalah untuk semacam perang biologis gitu kan. Jadi emang ini murni kejadian yang emang ya kalau kita ngelihat sejarah sendiri kan pandemi ini 100 tahun sekali gitu kan. Dulu terakhir pada saat ada flu Spanyol itu, 100 tahun kemudian kita mengalami yang namanya pandemi virus COVID-19. Jadi saya pikir sangat ini ya kalau kita mempercayai bahwa munculnya virus itu diciptakan oleh satu negara, tujuannya adalah untuk memusnahkan populasi ataupun suku tertentu di negara lain. Ini dialami semua negara di dunia loh gitu.
Iya. Ya. Terus jadi memecah itu justru, aduh Ya. bahaya banget ya Bang ya. Ya. Tapi Abang waktu mendengarkan berita ini pertama kali pas kapan tuh Bang? Ya, dari awal pandemik ya. Setelah dinyatakan kondisi pandemik di Indonesia, terus kita juga WHO kemudian menyatakan nih pandemik gitu, itu udah mulai isu-isu itu muncul gitu kan. Tapi memang makin kesini kok semakin menyebar gitu kan. Ya, karena melibatkan Bang Ones juga kan Iya, ya saya gregetan juga ya. Dan sayangnya sekali itu kan yang banyak menyebar itu kan orang yang sebenarnya kan well educated ya. Mereka tahu teknologi, WA, aktif di sosial media gitu kan. Tapi justru lah kelompok-kelompok itulah yang juga kadang-kadang main kirim saja berita tanpa tanpa memproteksi dulu, memfilter dulu gitu kan. Apakah berita ini benar apa enggak gitu loh. Nah itu dia ya sahabat alumni Indonesia, kita kan punya wadah juga cukup ramai nih gitu kan ya, dan kita punya daya pikir yang berbeda-beda, jangan sampai akhirnya jadi penyamarataan daya pikir yang menjadi negatif arahnya. Cukup hasil dari swab aja yang negatif ya. Jangan sampai berpikirnya negatif ya kan. Akhirnya jadi hubungannya kita jadi negatif. Jangan sampai. Itulah tujuannya kita dan ngobrol. itu juga menurunkan imunitas kita kan kalau kita berpikir negatif. Itu dia Bang kan? Ones, bener banget. Jadi itu penting ya Bang Ones ya, ternyata imunitas dari berpikir positif itu akan menaikkan imunitas kita gitu. Tuh. Dan salah satunya dengan janganlah baca-baca yang aneh-aneh, udahlah cukup seneng-seneng aja, nonton kayak gini aja karena ada narasumbernya langsung gitu kan. Aduh, kalau seandainya ada penonton di sini saya pengen bilang, ayo tepuk tangan. Kangen ya rasanya untuk live-live kayak gitu. Iya ya, benar ya. Kangen banget kerumunan tanpa takut ya, harus pakai masker kemana-mana. Oke, yang terakhir nih Bang Ones nih, ada kabar bahwa vaksin Sinovac mengandung boraks dan formalin. Ya Allah, aku kok tahu nih. Ya silakan Bang Ones lurusin lagi masalah ini. Ini vaksin atau jajanan ya? Jadi emang salah satu uji klinis yang dilakukan itu adalah untuk melihat apakah vaksin ini safe untuk diberikan kepada masyarakat. Nah tentunya nanti kandungan-kandungan ataupun bahan dari vaksin ini juga diteliti dengan sangat cermat. Sebagai contoh di Indonesia ya, vaksin yang berasal dari bahan baku Sinovac ini, itu tim teknis itu sudah berkunjung ke pabrik di Beijing. Waktu itu kita mengirim, ada tim dari Bio Farma sendiri, dari tim Badan POM sendiri, juga dari tim MUI. Jangan sampai nanti dibilang setelah itu isunya vaksinnya tidak halal, ya kan? Indonesia juga itu sangat, penting, tapi ya ini juga isu-isu yang sangat kritikal di Indonesia bahwa vaksin yang diberikan itu juga harus mengandung unsur halal. Sehingga pada saat itu kita sudah memprediksi kalau seandainya vaksinnya akan diberikan, beberapa faktor di luar faktor safety, immunogenicity, efficacy itu terbukti. Satu lagi nggak kalah pentingnya adalah halal. Sehingga pada saat itu kita juga mengajak MUI, dan alhamdulillah vaksin Sinovac itu sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Jadi nggak ada kekhawatiran lagi untuk itu sebenarnya gitu. Wah itu dia tuh. Ya. Ternyata ya yang tidak terlihat oleh kita ternyata sedetail itu sahabat alumni Indonesia. Aduh saya jadi senang dan saya jadi cerah dan saya semakin mantap untuk ayo kita semua vaksin yuk. Supaya kita cepat-cepat menjauhkan yang namanya COVID-19 dari negara kita dan kembali ya memang butuh waktu dan proses ya Bang Ones ya. Semuanya kita butuh kesabaran dan tentunya kepatuhan. Ya kan, untuk mematuhi juga 5M jangan lupa, walaupun nanti sudah divaksin, jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yaitu 5M. Kemudian juga tolong kita mulai sekarang janganlah menyebarkan berita-berita yang aneh-aneh, kan sudah diluruskan. Sudah kita obrolin nih di sini kan. Jadi kalau bisa disebarin video ini aja, di-share aja ke semuanya. Jadi semakin banyak yang menonton kita, semakin jelas juga beritanya. Bang Ones, makasih banyak ya Bang Ones ya. Sama-sama Mbak. Saya tuh merasa, saya nih kalau ibarat seorang perempuan tuh yang butuh selalu sandaran, saya tiba-tiba pengen nyandar sama Bang Ones. Udah to cry on ya. Jangan pakai cry Ingat dong. lagu ya, ingat lagu zaman dulu ya. Sahabat alumni Indonesia, nggak kerasa udah sejam kita ngobrol Bang Ones. Bareng sama Bang Ones di sini sekali lagi terima kasih di tengah kesibukannya. Pas banget timingnya untuk ngebahas yang lagi viral bersama dengan narasumber yang juga viral. Bang Ones, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Tata. Kita ingetin lagi Bang Ones, mungkin silakan boleh diajak lagi sahabat alumni Indonesia. Sahabat alumni Indonesia, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk memberikan informasi yang benar dan tepat tentang vaksinasi ini kepada masyarakat. Dan tentunya kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk bisa memfilter informasi apapun yang memberikan energi positif buat kita semua. Dan juga jangan lupa
Ayo kita sukseskan program vaksinasi ketika vaksinnya siap dan kita semua sebarkan berita ini kepada masyarakat. Ayo Bang, ayo mau kemana sih? Tadi ngajak ayo. Saya kalau diajak ayo bawanya ayo gitu. Ayo. Makasih Bang Ones, makasih banyak. Tenang, ini masih episode perdana Bang Ones. Kita bisa jadi ketemu lagi di episode lainnya loh. Oke. Ya kan? Oke kata Bang Ones. Aduh, baik banget sih Bang Ones mau meluangkan waktu untuk kita semua mendapatkan informasi yang sangat-sangat akurat. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk sahabat alumni Indonesia. Jangan lupa karena ini adalah sebuah tayangan video. Kalau like di mana nih Bang? Like dan subscribe. Gimana Bang? Like dan subscribe. Like dan subscribe ya kan, langsung aja tuh di bawah semudah itu. Dan jangan lupa juga untuk share juga video ini di WA Group supaya bisa tersebar juga kemana-mana. Kan jadi tambah luas, makin akurat juga berita-berita yang disebarkan. Terima kasih banyak pastinya sahabat alumni Indonesia. Kita akan ketemu lagi di rangkaian acara dari Menata Bhinneka dengan topik-topik yang seru-seru juga. Saya Tata yang pamit undur diri, Bang Onis juga pamit undur diri. Sampai jumpa, stay healthy.